Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam rahimahullah. Sekarang kita masuk kepada biografi Urwah bin Zubair. Nah, yaitu Imam Zuhri yang meriwayatkan dari Urwah bin Zubair. Urwah bin Zubair bin Awam al-Asadi, Abu Abdillah. Nah, beliau berkunyah Abu Abdillah. Beliau dilahirkan pada tahun 23 Hijriah. Bapaknya sahabat Zubair bin Awam, sekarang kita ketahui bersama, Ibnu Khuwailid bin Asad Ibnu Ammati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zubair, bapaknya Zubair bin Awam bin Khuwailid bin Asad. Beliau Zubair bin Awam ini anak dari bibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah ya. Jadi Zubair bin Awam ini masih ada hubungan dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam ya. Karena bapaknya adalah keponakan dari, ya ibaratnya tantenya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tantenya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ammanya itu namanya Sofia bintu Abdul Muttalib. Sofia bintu Abdul Muttalib. Sofia ini bersaudara dengan siapa? Bapaknya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abdullah. Baik. Ibunya sebagaimana kita tahu bersama, namanya Asma bintu Abu Bakar. Asma bintu Abu Bakar. Beliau Urwah radhiyallahu rahimahullah taala tumbuh berkembang di Madinah dan beliau mendapati banyak sekali sahabat. Mana kakak kamu nak? Coba suruh. Mana Abdul? Suruh cepat. Nah, beliau menjumpai banyak sekali sahabat. Dan beliau termasuk di antara para tujuh ahli fikih negeri Madinah yang mereka kembalinya segala ilmu, kembalinya segala fatwa, kembalinya segala permasalahan di kota Madinah dan negeri Islam. Sebagaimana Abu Zinad rahimahullah taala, Abdullah bin Zakwan mengatakan, kana mimman adraktu min fuqaha'il Madinah mimman yantahi ila qaulihim sab'ah. Sa'id bin Musayyab wa Urwah bin Zubair wal Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar wa Abu Bakar bin Abdurrahman bin Harith bin Hisham wa Kharijah bin Zaid bin Thabit wa Ubaidullah ibn Abdullah bin Utbah bin Mas'ud wa Sulaiman bin Yasar. Kata Abu Zinad dari Abdullah bin Taqwa rahimahullah, di antara yang aku menjumpai dari 7 fuqaha Madinah yang mereka kembalinya segala perkataan dikembalikan pada mereka, segala permasalahan dikembalikan pada mereka, yaitu 7. Yang pertama Sa'id bin Musayyab, Urwah bin Zubair, Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar, wa Abu Bakar bin Abdurrahman bin Harith bin Hisham, Kharijah bin Zaid bin Thabit, Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud, dan Sulaiman bin Yasar. Nanti insyaallah biografinya masing-masing kita akan, nah, kalau tiba di dalam kitabnya, sebagaimana disebutkan di dalam Tahdhibul Kamal fi Asma'i Rijal. Bahkan diriwayatkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah, para sahabat pun, sebagian sahabat bertanya pada beliau. Bahkan sebagian sahabat bertanya kepada beliau. Subhanallah ya. Al-Bidayah sebagaimana disebutkan oleh Imam Katsir dalam Bidayah dan Nihayah. Kemudian di antara biografi beliau, wa qad kana Urwah yastahdifu talab al-ilmi mundu shigharihi wa la yashghuluhu wa la yashghilu an dhalika syaghilun. Dan disebutkan dalam biografi beliau, Urwah bin Zubair ini yastahdif, terus yastahdif itu
Makanya kalau kalian dengar kalau bahasa Arab hadap, gol, yaitu tujuan utamanya adalah talabul ilmi. Mundu sagharihi, tujuan utamanya dia, misi utamanya beliau, ambisi besarnya beliau dari semenjak kecil menuntut ilmu. Wala yusghiluhu an dzalik, dan tidak ada yang menyibukkan dirinya dari menuntut ilmu itu suatu kesibukan. Buktinya, buktinya sini, ini bukti ya. Sebagaimana disebutkan dalam banyak kitab, termasuk dalam Syiar An-Nubala, Hilyatul Awliya, Tarikh Dimashqi, Tarikh Al-Bukhari, Tarikh Al-Kabir. Abu Zinad meriwayatkan. Nah, ini kisah ini penting nih. Penting bagi kita semua, secara khusus kalian para santri, anak-anak muda, untuk memerhatikan ini. Baik, karena dari kisah ini yang akan saya nukilkan menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan sesuai apa yang diambisikan oleh setiap manusia. Maka jadikan ambisi kalian secara khusus dan kita semua secara umum yang baik-baik, yang lurus-lurus. Karena ambisi itu akan dibuktikan oleh Allah. Makanya hati-hati dia mengucapkan lisan, mengeluarkan lisan dari ambisi yang kita inginkan. Nah, ini sebagai bukti bahwasanya ucapan itu adalah doa. Ucapan itu adalah doa. Nah, sebagaimana Abu Zinad meriwayatkan panjang kisahnya ini. Tapi sebelum saya menyebutkan itu, di sini disebutkan oleh Imam, siapa namanya? Imam Madzahabi rahimahullah, bahwasanya beliau ini sudah siapa namanya? Urwah dari kalangan Quraisy. Nah, siapa namanya? Zuhri Quraisy, ibu Quraisy. Jadi beliau bukan ajam ya, bukan ajam. Kalau yang sebelum-sebelumnya kita sebutkan seperti siapa namanya? Syu'aib bin Hamzah, Abu Yaman, ya. Ini ajam, non Arab, tapi mereka imam, ahli dalam agama. Nah, Az-Zuhri yang kita sudah sebutkan biografinya semalam, asli Arab, original dari Quraisy, tapi lahir di Madinah. Ya, karena mereka hijrahnya ke Madinah ya. Urwah juga ini dari Quraisy, bangsa Arab asli. Nah, ya tentunya karena sanad beliau sampainya kepada ada hubungannya dengan siapa? Keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, itu yang perlu untuk kita paham ya. Jadi Zuhri asli Arab Quraisy, Urwah asli Arab Quraisy, sebelumnya Syu'aib bin Abi Hamzah ajam, non Arab. Abu Yaman non Arab juga. Ya. Baik. Sekarang kita kembali kepada kisah yang akan disebutkan oleh Imam Abu Zinad, Abdullah bin Dakwan. Abu Zinad meriwayatkan, sebagaimana di dalam kitab Syiar Hilyatul Awliya, Tarikh Dimashq, adapun yang saya tulis ini yaitu dari kitab Hilyatul Awliya dan Tarikh Dimashq, tapi nanti juga disebutkan sini. Kata Abu Zinad rahimahullah, berkumpul di Hijr Ismail. Nah, di Ka'bah. Ka'bah ada Hijr Ismail yang bengkok ini. Nah, berkumpul ini ketika mereka semua masih muda. Berkumpul di Hijr Ismail Mus'ab bin Zubair, saudaranya, Abdullah bin Zubair, Urwah bin Zubair, Ibnu Umar. Nah, berkumpul berapa orang ini? 4. Di Hijr Ismail itu mereka berkumpul. Siapa tadi? Mus'ab bin Zubair, Urwah bin Zubair,
Abdullah bin Zubair, dan Ibnu Umar. 3 bersaudara dan Ibnu Umar, anak Umar Khattab. Mereka semua berempat mengatakan tamannau. Kalian ayo, semua berangan-angan. Tamannau, berangan-angan kalian, yaitu bercita-citalah. Mumpung kita ada di Hijr Ismail, kan Hijr Ismail disebutkan oleh para ulama tempat mustajab. Nah, jadi kalau ada yang teman-teman yang pergi umroh sampai pun orang awam, saya nasihati mereka, kalau pas tawaf itu tidak usah berzikir, berdoa saja. Nanti berzikir ketika sa'i, karena daerah Ka'bah semua itu mustajab. Nah, apalagi kalau mampu bisa masuk di Hijr Ismail, masya Allah itu, ya. Taib, berkumpul ini di Hijr Ismail, Mus'ab bin Zubair, Abdullah bin Zubair, Urwah bin Zubair, dan Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar. Nah, semua mereka mengatakan, berangan-anganlah, itu bercita-citalah. Jadi maksudnya di sini tamanna itu bercita-cita, ya. Bercita-cita kalian. Silakan sebutkan. Maka Abdullah bin Zubair, amma ana fatamanna al-khilafah. Adapun saya bercita-cita sebagai khalifah. Ini mereka masih muda semuanya. Makanya saya sebutkan tadi awal, mumpung kalian masih muda ini, bercita-citalah. Apalagi kalian banyak tinggal di masjid, bercita-cita. Tidak apa-apa kalian saling cerita sama kalian. Tapi cita-citanya benar, ya, yang lurus. Hati-hati, Allah buktikan itu nanti. Ya, jangan bercita-cita, saya mau Ali Panco. Baik, kasihan. Ya, jadi saya jangan bercita-cita sebagai mujahid. Dengan kekuatan saya bisa kuatkan agama dan dengan tenaga aku dan fisikku. Bercita-cita. Nah, kata Abdullah bin Zubair, adapun saya fatamannal khilafah. Saya bercita-cita untuk jadi khalifah. Wa qala Urwah, atamanna ayyu ukhadha anil ilm. Adapun Urwah, saudaranya lagi. Adapun saya bercita-cita orang mengambil ilmu dari saya. Wa amma Mus'ab, berkata Mus'ab, saudaranya lain lagi, amma ana fatamanna imra'at al-Iraq. Adapun saya berangan-angan wanita Irak, itu mau menikahi wanita dari negeri Irak. Bisa disebutkan wal jamu baina Aisyah binti Talha wa Sakinah bintul Husain. Dengan angan itu akhirnya siapa Mus'ab ini istrinya 2, semuanya dari Irak. Aisyah binti Talha dan Sakinah bintu Husain. Husain kita sudah sebutkan biografinya, Husain bin Ali bin Abi Thalib. Adapun Ibnu Umar faqala atamanna al-maghfirah. Adapun saya, kata Ibnu Umar, saya bercita-cita mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Fanalu ma tamannau. Kata Abu Zinad rahimahullah, semua mereka dapatkan apa yang mereka cita-citakan. Wala'alla Ibnu Umar qad ghufira lahu, dan boleh jadi Ibnu Umar sudah diampuni oleh Allah. Nah, betul. Ya, di sini menunjukkan apa? Bercita-cita itu seperti doa. Makanya bercita-cita yang benar, yang lurus. Ya, kalian santri mulai sekarang, mumpung kalian sudah dapatkan ilmu ini, ya. Mereka bercita-cita ini dalam keadaan mereka masih muda di Hijr Ismail. Makanya kalau kalian nanti diberikan kemudahan untuk bisa di Ka'bah, manfaatkan untuk bercita-cita, berdoa minta sama Allah. Sekedar bercita-cita saya Allah kabulkan, apalagi kalau langsung berdoa dengan sungguh-sungguh. Insya Allah, ya. Dan itu mujarab terbukti. Nah, ini semua dapat, Nah, makanya kalian bercita-cita itu yang benar, ya. Nah, ini semua bercita-cita apa ini? Terhadap akhirat. Perhatikan baik-baik. Nah, Abdullah bin Zubair khilafah. Apa maksudnya khilafah? Beliau ingin menjadi khalifah yang adil. Oh, khalifah yang adil itu kan dinaungi nanti di akhirat, ya kan? Sab'atun yudhilluhum Allahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 7 golongan yang Allah Subhanahu wa taala akan memberikan naungan nanti di hari kiamat yang tidak naungan kecuali naungannya Allah. Nomor pertama yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam siapa beliau sebutkan? Imamun adil. Apa maknanya? Khalifatun adil. Nah, itu. Jadi mereka berangan-angan ini bercita-cita, semua ini adalah cita-cita akhirat. Oh, buktinya ini harus ada beringan dapat wanita ya Arab. Yang beliau cita-cita ke wanita Arab itu wanita istri yang salihah, dari keturunan yang salihah. Lihat,
Aisyah bintu Tolha sahabat. Husain, waduh sahabat juga, bahkan cucunya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bercita-cita mendapat istri yang salehah, maksudnya beliau, karena beliau pada saat itu tahu di negeri Irak pada saat itu adalah Husain. Nah, adalah sosok yang direkomendasi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua ini perkara akhirat. Makanya kalian santri secara khusus, mumpung kalian masih muda, ya ingat itu rezeki, ya. Nah, aku mungkin ini baru tidak, namanya fajar, ya, cita-cita benar ya. Nah, kalau mau pising buat ya, nah, baik, dan seterusnya. Abdullah, ya, apa cita-citamu? Nah, nanti minta sama Allah. Nah, Abu Fatah, ya, beda. Apa cita-citamu? Minta sama Allah. Jelasnya cita-cita itu yang bagus. Paling afdal ikut ini, yaitu tentang akhirat. Ya, naam. Adapun saya, kata Urwah bin Zubair, saya berangan-angan diambil ilmu dari saya. Adapun Ibnu Umar, saya berangan-angan dapatkan pengampunan. Semua ini akhirat. Ya, naam. Baik. Kemudian saya di antara biografi beliau yang berikutnya, beliau dari masa kecil. Sekarang kita masuk dalam kitab ini. Urwah rahimahullah mengatakan dari Hisham an abihi, annahu kana yaqulu lana wa nahnu syabab, bapakku mengatakan pada kami tatkala kami masih pemuda, malakum la ta'allamun in takunu sighara qaumin yusiku an takunu kibara qaum wa ma khairu syaikhi ay yakuna syaikhan wa huwa jahil laqad ra'aytuni qabla mauti Aisyah radhiyallahu ta'ala bi arba'i hijajin wa naqul law matatil yawm ma nadimtu ala hadithin indaha illa wa qad wa'aitu wa laqad kana yablughuna min sahabati al hadits fa'atihi fajiduhu qad qala fa'ajlisu ala babi thumma as'aluhu anhu. Ini perkataan Urwah bin Zubair. Saya pelan-pelan bacanya karena kalian nasihati teman-teman beliau. Jadi teman-teman, kata Urwah bin Zubair, Hisham bin Urwah mengatakan dari bapaknya. Kata beliau, bapakku mengatakan pada kami, yaitu pada kami maksudnya para pemuda yang sedang duduk pada saat itu. Kata beliau, annahu kana yaqulu lana wa nahnu syabab. Beliau mengatakan pada kami, kata Hisham, dalam keadaan kami pada saat itu masih pemuda. Pemuda itu dari semenjak kalian balik sampai umur 40 tahun. Itu balik. Apa itu namanya pemuda? Makanya kalian yang santri masih pemuda ini kalian. Ya. Kata beliau, ma'alakum la ta'allam. Kenapa kalian tidak mau belajar? Menuntut ilmu. Nah, kenapa kalian tidak mau menuntut ilmu? Menunjukkan di zaman beliau ada memang pemuda-pemuda yang kurang semangat. Padahal mereka ketemu muridnya sahabat. Ya, makanya beliau kritik, beliau menasihati beliau. Kenapa kalian tidak belajar? Ibaratnya kenapa kalian tidak belajar? Padahal ada tabi'i, muridnya sahabat, bahkan ada yang masih ada yang hidup pada saat itu. Kata beliau, kenapa kalian tidak belajar? Kalau kalian merasa masih sekarang masih kaum yang anak kecil di zaman sekarang, maka boleh jadi suatu waktu kalian akan menjadi pembesar suatu kaum dengan ilmu. Wa ma khairu syekh, tidak ada kebaikan dari seorang syekh, yaitu seorang yang sudah berumur tua. Ayyakunu syekhan, dia sudah berumur tua, wa huwa jahil, dalam keadaan bodoh. Sungguh-sungguh, kata beliau, sungguh-sungguh aku telah melihat 4 tahun sebelum di arba'i hijaj, yaitu 4 haji, yaitu aku telah melihat 4 haji sebelum Aisyah meninggal, maksudnya bibinya. Maksudnya beliau telah berhaji berkali-kali 4 kali bersama Aisyah radhiyallahu taala anha. Aku telah melihat, dan dalam keadaan aku mengatakan, seandainya Aisyah meninggal zaman sekarang, saat ini, hari ini, lau matatil yaum, aku sudah berhaji sama beliau 4 kali haji bersama terus mengiringi bibinya. Kata beliau, seandainya beliau meninggal sekarang, aku tidak menyesali dari hadis yang ada di sisinya. Kenapa? Illa wa qad wa'aituhu. Karena aku sudah memilikinya itu semua hadisnya.
Coba lihat pengaruhnya menuntut ilmu dari masa kecil. Bersyukur kalian, bersyukur. Kalian menuntut ya sebenarnya nun wal qalami ma yasturun. Ya semangat ya. Nah, kalau beliau meninggal hari ini, saya tidak menyesali hadis yang ada di sisinya, karena aku sudah memiliki hadisnya. Walau qad kana yablughuni min sahabatil hadits, sungguh-sungguh dulu aku di masa muda, kata beliau, telah sampai kepada aku satu hadis dari seorang sahabat, kemudian aku datang itu sahabat, maka aku mendapati di sisinya apa yang beliau katakan. Maka aku mendapati beliau sudah mengatakan, tapi aku belum dapat fa'ajlis ala babihi. Tapi aku tidak bisa dapat langsung, kecuali aku harus menunggu duduk di depan pintunya. Setelah itu keluar beliau, barulah aku menanyakan hadis tersebut. Nah itu ya, itu diantara perkataan beliau. Kemudian beliau mengatakan, berkata Imam Az-Zuhri, dan Az-Zuhri qala saltu ibna Su'air an syai'in min al-fiqh faqala alayka bihadha wa asara ila ibn Musayyib fajalastu 7 sinin la ara anna 'aliman ghairuhu thumma tahawaltu ila Urwa fafajjartu bihi sabada bahrin. Kata Imam Az-Zuhri rahimahullah, aku bertanya kepada Ibnu Su'air, guru beliau yang kita sudah sebutkan di awal ya, guru beliau. Aku bertanya kepada Ibnu Su'air tentang bagian fikih. Kemudian Ibnu Su'air mengatakan, kalau begitu, kalau kamu ingin tanya masalah fikih lebih mendalam, alaika bihadza, yaitu kamu pergi pada orang ini. Beliau mengisyarat kepada Ibnu Musayyib. Maka aku pun bermajelis kepada Ibnu Musayyib selama 7 tahun. La ara anna aliman ghairu, aku tidak melihat orang yang paling alim selain beliau. Kemudian tahawaltu, setelah 7 tahun aku bermajelis dengan beliau, aku pergi kepada Urwah. Fafajjartu bihi sabada bahrin, maka aku pun terperanjat dengan lautan luas pada diri beliau. Menunjukkan apa? Ilmunya luar biasa. Baik. Kemudian diantara perkataan beliau rahimahullah, panjang sih biografinya ya. Abu Usama dari Hisham bapaknya, dari Hisham. An Hisham anna abahu mata wa wasain wa ja'alu yaquluna lahu aftir falam yuftir. Coba lihat diantara biografi beliau rahimahullah taala. Dari Hisham ini anaknya Urwa bin Zubair. Beliau mengatakan bahwasanya bapaknya meninggal dalam keadaan berpuasa. Bapaknya Urwa bin Zubair meninggal dalam keadaan berpuasa. Waja'alu yaquluna lahu, orang-orang mengatakan pada beliau, berbukalah. Beliau tidak mau. Falam yuftir. Masya Allah. Menunjukkan apa ini? Terbiasa berpuasa ketika masih sehat. Nanti kita sebutkan biografi kita sebagian sudah mungkin kan ya. Nah, bagaimana para salaf itu terbiasa berpuasa sunnah. Baik. Kemudian diantara biografi beliau rahimahullah, bahwasanya Urwa ini senantiasa menghabiskan waktunya untuk ilmu. Cuma dikatakan oleh Imam Dhahabi di sini. Qala Ahmad bin Abdullah bin Idli, Urwa bin Zubair tabi'i thiqatun rajulun salihun lam yadkhul fi syai'in minal fitan. Urwa bin Zubair adalah seorang tabi yang terpercaya, rajulun salihun, seorang yang saleh, lam yadkhul fi syai'in minal fitan. Beliau tidak masuk sedikit pun dalam masalah fitnah.
Nah, makanya untuk kita supaya selamat dari fitnah, nggak usah masuk. Bagaimana solusinya? Apa yang dilakukan oleh Zubair? Siapa? Urwah bin Zubair. Yaitu dari kecil beliau tersibukkan menuntut ilmu, sebagaimana saya sebutkan tadi ya. La yashghiluhu an dzalika syaghil. Beliau tidak menyibukkan darinya. Dan menuntut ilmu itu, nah, itu solusinya supaya kalau kita tidak masuk dalam fitnah. Kita tidak tersibukkan dengan fitnah atau tidak menjadi anggota fitnah. Sibukkan dengan menuntut ilmu. Insya Allah. Nah, betul atau tidak ya ikhwan? Betul. Ini bagi ikhwan. Antum perhatikan. Ini sebagai nasihat saja bagi diri pribadi yang kita semua. Sadaqah rahimahullah semukbi rahimahullah. Kasetnya masih ada sampai sekarang. Tersebar di internet. Kata beliau, tidaklah kalian mendapati orang-orang terjumus pada fitnah kecuali orang-orang yang kurang menuntut ilmunya. Sahih. Itu kenyataan apa tidak? Nah, orang-orang yang kurang, bukan beliau tidak mengatakan orang yang tidak menuntut ilmu, orang-orang yang kurang. Kenyataan apa tidak? Nyata. Nah, ya. Baik. Makanya sini kata Ahmad bin Abdullah Al-Idri, Urwah bin Zubair tabi'i thiqatun rajulun salihun lam yadkhulu fi syai'in min fitnah. Beliau tidak masuk sedikit dalam masalah fitnah. Kenapa? Karena beliau sibuk dengan menuntut ilmu. Nah, ya. Makanya kita semua, kalian juga santri ya, semangat. Makanya kalian pada berfitnah. Di antara perkataan Urwah, ini perkara bagus untuk kalian ini, santri, anak muda. An Urwah qala ma barra walidahu man shaddat tarafa ilaihi. Subhanallah. Catat. Ini saya pelan-pelan bacanya. Catat Abdullah, catat. Ini apa ini? Catat semua catat. Catat semua. Berkata Urwah, saya pelan-pelan baca ini. Enggak apa-apa, catat ini. Khusus yang ini. Catat. Kalian catat bebas. Saya pelan-pelan baca ini. Berkata Urwah rahimahullah taala, tidaklah orang yang berbakti kepada orang tuanya kecuali orang yang syadda tarafa ilaihi, kecuali orang-orang tersebut akan dikuatkan pandangannya. Nah, dikuatkan pandangannya itu pemahamannya, agamanya, keistiqomahannya, itu maksudnya. Nah, itu pengaruhnya berbakti pada orang tua itu. Nah, ya. Tidaklah seseorang berbakti pada kedua orang tuanya kecuali orang yang akan dikuatkan pandangannya. Maksud pandangan sini pemahamannya, keistiqomahan, agamanya. Nah, itu dia ya. Jadi kalau kalian santri mau bagus agamamu, dan kita semua tentunya mau bagus keistiqomahanmu, mumpung masih ada orang tuamu, berbakti betul. Dan paling afdal untuk berbakti di zaman sekarang, sebagaimana dikatakan Syekh Hafidhullah dan para masyayikh tentunya, berbakti yang paling bagus, paling afdal di zaman sekarang itu menuntut ilmu. Ya, berbakti yang paling bagus kata Syekh Hafidhullah dan para ulama yang lain tentunya yang paling afdal di zaman sekarang itu menuntut ilmu. Nah, apalagi kalau kau sampai hafal Al-Quran, apalagi kan apa yang kau lakukan itu pahalanya kembali juga sama orang tua. Nah ya, walhasil itu. Jadi kalau ini sekarang. Kemudian diantara beliau rahimahullah, coba ulangi Abdullah apa yang ditulis. Ayo. Apa yang terakhir tadi, yang terakhir perkataan beliau. Tidaklah nah, dalam kurung maksudnya agamanya, keistiqomahannya. Baik, kemudian di antara beberapa beliau
Qala Ali bin Mubarak al-Hinai an Hisham bin Urwah anna abahu kana yasumu ad-dahra illa yawm al-fitr wa yawm an-nahar wa mata wa huwa sha'imun. Dari Ali ibn Mubarak al-Hinai dari Hisham bin Urwah anaknya, bahwasanya beliau meriwayatkan bahwasanya bapaknya itu senantiasa puasa sepanjang tahun kecuali hari fitri, yaitu hari Id, dan hari nahar. Apa hari nahar? Nah, itu Idul Kurban, lebaran haji kalau kita orang Indonesia mengatakan. Orang Indonesia mengatakan itu beliau tidak puasa di situ dua itu, ya. Nah, wa mata wa huwa sha'imun, dan beliau meninggal dalam keadaan berpuasa. Allahu akbar. Ini apa pengaruhnya ini? Jadi akhir hayat seseorang itu tergantung kebiasaannya di masa sehatnya, tergantung kebiasaannya di masa mudanya, tergantung di masa kuatnya. Maka manfaatkan kamu santri, kalian santri, secara khusus dan kita semua, masa kuatmu, masa mudamu, masa sehatmu, masa lapangmu, karena ini sangat berpengaruh nanti di akhir hayatmu dan kita semua. Lihat ini, Hisham bin Urwah mengatakan bapaknya berpuasa terus kecuali 2 hari saja, ya, dan beliau meninggal dalam keadaan berpuasa. Berarti kebiasaan beliau ketika masih sehat, masih muda, masih kuat, masih lapang, terbawa sampai akhir hayatnya. Nah, itu ya. Jadi kalau kamu sekarang terbiasa di sini sekarang di pondok misalnya, terbiasa baca Al-Quran rutin, ba'da subuh baca Al-Quran, ya toh, ba'da duhur baca Al-Quran, ya toh, ba'da asar kalian tas baca juga Al-Quran, ba'da isya kalian terbiasa. Jangan sampai ini cuma di pondok. Ketika kalian di pondok, biasakan ini. Kenapa? Karena ini akan membawamu nanti insya Allah kita semua ke akhir hayat. Apa bisa nanti Ustaz bisa meninggal dalam keadaan baca Al-Quran? Bisa ya ini. Ini contoh cara. Mati dan beliau wafat dalam keadaan puasa. Karena beliau berpuasa terus kecuali 2 hari. Bisa atau tidak bisa? Siapa bilang tidak bisa? Mulai dari Allah mudahkan karena itu tadi. Nah, ya. Dan juga sebagai contoh saya ibroh. Tapi orang masih hidup sampai sekarang. Dulu kita masih punya tetangga, dulu masih awam. Tahun 90 berapa? 93. Tetangga saya. Makanya bukan di Perumnas itu di Wawa sana. Kita punya tetangga dia mati, mau meninggal sudah sakaratnya. Apa yang dia ingat? Uang. Karena ketika dia masih uang terus saya pikir. Tapi sekarang masih mudah-mudahan ya beliau yang punya oleh Allah dan berikan taufik. Nah, meninggal itu uang. Begitu dia bilang. Karena kita bertangga, karena kita datang di situ. Kenapa itu? Kenapa bisa begitu? Karena kebiasaan ketika sehat, kebiasaan ketika lapang, kebiasaan ketika kuat, kebiasaan ketika itulah. Itu yang dipikirkan, habis pikiran. Nah, itu dia, ingat itu ya. Dari kalian santri apa yang sudah kebiasaan kalian ini pada subuh, pada duhur baca Al-Quran, pada asar baca Al-Quran, pada isya baca Al-Quran, jangan ini cuma di pondok. Ya, karena jadikan kebiasaan, karena itu akan dibawa mati. Lihat ini. Ya, baik. Berkata Waqala Hisham, masih ada dua perkataan dulu yang kita mikirkan ya. Waqala Hisham qala abi, rubba kalimatin dhullin ihtamaltuha aw rafatni izzan tawilan wa qala ma haddathu ahadan bi syai'in al-ilmi qatun la yablughu aqluhu illa kana dalalatan alaihi. Subhanallah. Berkata Hisham berkata bapakku, terkadang suatu perkataan yang remeh, suatu perkataan penghinaan, ya, terkadang suatu perkataan peremehan, pelecehan, ya itulah dullin, kalimat dullin itu hina, kata hina. Terkadang kata-kata hina yang pada diriku ahtamaltuha, aku memikulnya, yaitu aku mendapatkannya dan aku menerimanya dan aku berusaha untuk awrasatni, dengan kalimat penghinaan, pelecehan, perendahan itu tersebut, kata Imam Urwah bin Zubair, awrasatni izzan tawilan, dengan perkataan penghinaan tersebut, pelecehan, peremehan,
ya, aku menanggungnya, aku menanggungnya, maka dengan perkataan pelecehan perendahan tersebut aurathatni, yaitu mewariskan pada diriku izzan tawilan, kemuliaan yang panjang. Begitu sampai segitunya beliau, ya. Nah, itu maksudnya menunjukkan bahwasanya ada saja yang tidak suka sama beliau, ada saja yang benci pada beliau, ada saja yang tidak suka beliau memiliki keutamaan, kemudian begitu. Ada saja orang-orang yang ingin melecehkan, merendahkan beliau rahimahullah taala. Makanya kita sahabat kalian juga sampai secara khusus dan kita semua secara umum, kalau satu waktu nanti kalian memiliki kemuliaan, Allah angkat derajat kalian dengan ilmu dan amal, bersiap-siap pasti ada orang yang tidak suka sama kalian. Dalam keadaan mereka tahu kalian itu memiliki kemuliaan. Nah, ini berarti. Tapi ingatlah, dengan kalimat pelecehan, perendahan, zulm tersebut jangan baperan istilahnya. Terima siap, simpan saja, tidak usah dibalas. Kenapa? Aurathat ini kata Urwah, dengan perkataan pelecehan perendahan tersebut aurathatnya izzan tawilan, mewariskan padaku izzan tawilan. Perkataan terakhir beliau. Wa qala rahimahullah ma haddatsu ahadan bi syai'in al-ilmi qattu la yablughu aqluhu illa kana dalalatan alaih. Kata beliau, aku tidaklah menceritakan, aku menyampaikan, haddatsu ahadan bi syai'in al-ilmi qattu, tidaklah aku menyampaikan kepada seorang pun bi syai'in dengan sesuatu, minal ilmi, dari sesuatu ilmu, qattu, dari suatu ilmu, la yablughu aqluhu, yang akalnya tidak sampai padanya. Kita sudah sampaikan ini begini, bahwa yang benar begini, yang benar begitu, yang benar begitu. Jangan begini, lakukan begitu. Seharusnya begini, kenapa kau tidak lakukan begitu? Tapi akalnya sudah sampai situ, kata beliau, illa kana dalalatan alaihi, kecuali ilmu yang aku sampaikan itu akan menjadi dia tersesat dengannya. Itu perkataan Urwah bin Zubair. Ma haddatsu ahadan bi syai'in al-ilmi qattu la yablughu aqluhu illa kana dalalatan alaihi. Tidaklah aku menyampaikan kepada seseorang bi syai'in dengan sesuatu dari ilmu qattu la yablughu aqluhu, akalnya tidak sampai padanya, tapi dia tetap mau lancang, ibaratnya begitulah, ya. Ini ilmunya ya akhi, ini ilmunya wahai saudaraku, wahai ini ilmunya, ini tata keramanya, ini sopan santunnya, ini fikihnya, tapi akalnya tidak sampai ke situ. Akhirnya dia mengamalkan illa, kecuali ilmu tersebut menyesatkan dirinya. Nah, ya. Baik. Walhasil terakhir wafat beliau, yaitu waqala ghairu wahid, kata Imam Adz-Dzahabi, berkata banyak dari ulama, wulida Urwa fi akhir khilafati Umar. Urwa lahir di akhir kekhalifahan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Wa kana asghar min akhi Abdullah bi 20 sanah, dan beliau lebih kecil umurnya dari saudaranya Abdullah bin Zubair selama 20 tahun. Jadi jarak antara Abdullah bin Zubair dengan Uwas 20 tahun. Nah, beliau meninggal rahimahullah ta'ala dan sebutkan sini beliau meninggalnya. Baik, sampaikan kitab lainnya. Yuqal sana ahda wa na'am. Wa qala yahya min sana 50 wa qala uthman wa qala di sini disebutkan ya. Qala Ibnu Madini. Baik. Qala Zubair tuwfiya. Qala Zubair tuwfiya Urwa wa huwa ibnu 67 sanah. Berkata Zubair, bukan Zubair bin Awam ya, sahabat, ulama. Berkata Zubair, Urwa rahimahullah ta'ala meninggal dalam keadaan umur 67 tahun. Qala Ibnu Madini wa Abu Nu'aim wa syabab, yaitu dan beberapa pemuda lainnya mengatakan mata Urwa sana 93 Hijri. Dalam riwayat wa qala Haytham wal Waqidi wa Abu Ubaid wa Yahya bin Ma'in wal Fallas sana 94. Wa qala Yahya bin Muqarrir sana 50. Wa qila wa ridal wa yuqalu sana 100 wa laysa hadha bi syai'.
yaitu beliau meninggal pada tahun 93 Hijriah. 93 Hijriah. Nah, beliau lahir tahun berapa? 23 Hijriah. Beliau meninggal tahun 93, sebagian mengatakan 94. Nah, ya, itu beliau rahimahullahu taala, sekilas beliau biografi beliau rahimahullahu taala. Imam Dhahabi menyebutkan dulu wafatnya, baru menyebutkan perkataan-perkataannya satu lembar setelahnya. Baik, itu sekilas dari biografi Urwah bin Zubair. Apa yang bisa diambil dari biografi Urwah tadi yang kau bisa dapatkan? Tadi dicatat, apa perkataan beliau? Tidaklah seseorang berbakti pada kedua orang tuanya kecuali akan dikuatkan pandangannya. Pandangannya itu pemahamannya maksudnya ya. Nah, jadi pengaruhnya pemahaman seseorang itu berbakti pada kedua orang tua. Mumpung kamu masih ada mamamu toh, berbakti sama mamamu. Sering telepon ya, Umi, apa kebanyakan mama? Mama, doakan saya sudah perkembangan begini, ya, sepeda. Kamu juga, nah, kamu juga masih hidup orang tua bedanya. Nah, berbakti sama orang tua. Apa yang kalian lakukan ini bentuk berbakti yang paling besar, kata para ulama dan tanda Syekhuna Yahya hafizahullah taala. Cukup sampai sini. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.